Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 29 Agustus 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tegakkan kebenaran. Pesta wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 17 sampai dengan 19 dan Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan kemartiran dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dikisahkan dalam Injil hari ini merupakan saksi kebenaran yang telah menjadi korban Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam. Peristiwa kelabu di tahun 1988 yang pernah terjadi di negeri kita tercinta ini takkan pernah terlupakan oleh ingatan kita, saudara. Begitu banyak korban akibat keganasan dari peristiwa tersebut. Juga nasib para mahasiswa yang memperjuangkan revolusi di negeri ini, saudara. Yang menuntut akan adanya perubahan. Mereka dibantai atas kekejaman oknum yang ingin berkuasa. Bahkan ada yang tak tahu di mana jasadnya. Beberapa waktu lalu pun kita dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang kasusnya sampai saat ini belum selesai. Laporan-laporan awal dari kasus tersebut sungguh membingungkan dan menutupi akan kebenaran. Seakan-akan kebenaran dapat dimanipulasi. Bicara kebenaran, saudara, tentunya juga kita teringat akan kasus kematian secara misterius dari aktivis HAM di dalam pesawat dalam penerbangan ke Amsterdam. Di mana aktivis ini selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun nyatanya berakhir dengan tragis juga, saudara. Sepertinya kebenaran tak diperbolehkan hidup di muka bumi ini. Kebenaran harus ditumpas oleh keserakaan keangkuhan. Melihat ini semua yang terjadi sebagai orang beriman, saudara, gentarkah kita untuk tetap berjuang untuk mencari kebenaran? Takutkah kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, saudara? Kita semua sebagai pengikut Kristus bukanlah pengikut pengecut, saudara. Takut menegakkan kebenaran, walau telah banyak yang menjadi korban. Tetapi saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus kita harus tetap berdiri tegap berjuang. Kita harus tetap dengan lantang dan berani bersaksi akan kebenaran, sekalipun harus mengorbankan nyawa kita seperti Yohanes Pembaptis, saudara. Dia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus telah menegakkan kebenaran dan keadilan, telah mati demi kebenaran itu sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saudara-saudara, sebagai pengikutnya untuk takut bersaksi demi kebenaran dan keadilan. Hendaknya kita sadar bahwa kebenaran itu memerdekakan. Karena puncak dari semua kebenaran itu pada kebahagiaan. Meski kebahagiaan itu lahir dari sebuah rasa yang menyakitkan sekali. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita senantiasa mau mempertahankan kebenaran meski menyakitkan dan melukai hati kita, saudara. Karena bukan kebahagiaan dunia yang mau kita raih, tetapi kebahagiaan surgawilah yang mau kita raih. Alasannya, kita telah menunjukkan wajah Allah
dalam warta sebuah kebenaran. Semoga dalam memperingati kematian, kemartiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini, mengingatkan kita untuk selalu berdiri tegap dan berani bersuara lantang serta bersaksi akan kebenaran itu. Selamat merayakan pesta wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Kasih Allah yang besar melalui putranya Yesus Kristus kita selalu menyertai dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.